Salam untuk Anda semua. Senang sekali bisa kembali lagi bersama Anda dalam sesi telaah materi pilihan kita. Kali ini, kita akan bahas topik yang menurut saya relevan banget dari sumber HBR yang Anda kirim. Gimana sih pemikiran kreatif bisa jadi semacam senjata kita gitu ya, buat hadapi masa depan yang kadang terasa nggak pasti, malah mungkin bikin khawatir. Fokusnya ke sana, gimana kita nantang asumsi kita sekarang dan antisipasi ke depan. Iya, betul banget. Sumber Anda ini kan menyoroti ide yang kuat ya. Masa depan itu ya memang nggak pasti, wajar kalau kita merasa, agak cemas. Salah satu judul artikelnya bahkan bilang, masa depan itu menakutkan, pemikiran kreatif bisa bantu. Wah, lugas sekali ya judulnya. Betul. Tapi penting nih dicatat, kreativitas di sini tuh bukan cuma buat seniman ya. Justru ini jadi fondasi penting strategi modern. Dan langkah pertamanya yang ditekankan banget di materi Anda, ya itu tadi, berani mempertanyakan asumsi-asumsi dasar kita. Mempertanyakan asumsi. Kenapa ini jadi penting banget sih? Bukannya asumsi itu bantu kita ambil keputusan lebih cepat? Nah, itu dia pertanyaannya. Sumber Anda menyebutkan, asumsi yang udah lama kita pegang, yang udah mendarah daging, itu justru bisa bikin kita buta. Buta sama perubahan penting yang sebenarnya perlu kita lakukan. Contohnya ada disebut soal Nokia kan? Oh iya, Nokia. Mereka telat adaptasi itu ya. Betul, mereka terlalu percaya diri sama model bisnis lama mereka, sampai akhirnya telat banget lihat pasar ponsel udah berubah total. Asumsi lama mereka jadi penghalang. Oke. Ini ada kaitannya sama bias kognitif nggak sih? Cara otak kita bekerja gitu. Persis. Ini nyambung banget sama bias kognitif. Semacam, jebakan berpikir lah. Misalnya ada yang namanya bias jangkar atau anchoring bias. Jadi, kita kayak terpaku sama info atau pengalaman pertama. Contohnya? Di materi Anda disebut juga soal Ford. Sukses besar sama Model T di awal. Malah bikin mereka jadi agak lambat inovasi pas selera pasar udah ganti. Mereka terjangkar di sukses masa lalu itu. Bahaya kan kalau asumsi nggak pernah diuji lagi? Wah, iya juga ya. Terus, gimana caranya biar kita bisa lebih sistematis gitu, menantang asumsi ini? Di materi ada disebut pendekatan kontras ya. Itu gimana maksudnya? Tepat. Kontras ini intinya kita aktif cari tahu. Apa sih asumsi yang dominan yang jadi status quo di industri atau perusahaan kita? Terus tantang itu. Coba tanya, gimana kalau kebalikannya yang benar? Atau, apa sih yang dianggap harus, padahal sebenarnya enggak? Oh, kayak mempertanyakan aturan main gitu ya? Betul. Contoh paling gampangnya Netflix itu, mereka kan nantang asumsi kalau sewa film harus punya toko fisik. Iya ya. Dan harus bayar mahal buat film baru rilis. Itu dia, dengan nanya kenapa harus gitu, mereka balikin model bisnisnya dan bikin gebrakan besar, hanya karena mempertanyakan asumsi dasar. Gila ya. Cuma dari pertanyaan, kenapa enggak, bisa mengubah segalanya. Seru banget. Nah, selain kontras, ada lagi nggak pendekatan kreatif lain dari materi ini? Saya lihat ada juga kombinasi. Betul, kombinasi. Ini idenya adalah cari koneksi baru, tapi melintasi batas-batas yang biasanya misahin. Melintasi batas? Maksudnya? Bisa gabungin produk sama layanan yang beda, satuin teknologi yang tadinya kepisah, sambungin hulu ke hilir rantai pasok, atau bahkan, gabungin kemampuan manusia sama mesin. Intinya, kita mikir melintasi beberapa kotak, bukan cuma di luar satu kotak. Kayak sekarang, kolaborasi manusia sama AI kan contoh kuatnya. Menarik. Jadi kayak mencari sinergi dari hal-hal yang nggak terpikirkan sebelumnya ya? Oke. Tapi ada satu lagi nih yang kedengarannya agak aneh. Kendala. Kok bisa keterbatasan malah memicu kreativitas? Bukannya malah menghambat? Hahaha, iya, kedengerannya memang gitu. Tapi pendekatan kendala ini nunjukin kalau kadang batasan yang jelas itu justru maksa kita keluar dari cara pikir biasa. Malah bisa nemuin solusi yang bener-bener baru. Kayak, keterbatasan sumber daya atau waktu, itu bisa jadi pemicu inovasi. Oh gitu. Ada contohnya? Di materi disebut Tesla. Mereka kan nggak punya jaringan dealer tradisional kayak pabrikan mobil lama. Nah, itu kan sebuah kendala. Tapi mungkin justru kendala itu yang dorong mereka inovasi di model penjualan langsung ke konsumen. Tentu ya, kendala kalau kebanyakan ya bikin macet, tapi nggak ada kendala sama sekali juga kadang bikin kita kurang fokus. Oke. Jadi kontras, kombinasi, kendala, ini kayak
toolkit berpikir gitu ya. Kuat banget ini. Lalu, kalau buat kita nih, para pendengar, artinya apa semua ini? Gimana kita bisa mulai pakai cara pikir kreatif ini? Nah, ini penting. Intinya tuh seperti ditekankan di sumber Anda, bukan soal kita jadi peramal masa depan yang jitu. Itu ya nggak mungkin lah. Tujuannya tuh lebih ke membangun kemampuan beradaptasi. Jadi lebih peka nangkep sinyal-sinyal perubahan lebih awal. Adaptabilitas ya, bukan prediksi. Betul. Di dunia yang serba nggak pasti ini, kemampuan adaptasi itu jauh lebih berharga daripada rencana super kaku. Nah, pendekatan kayak kontras, kombinasi, kendala tadi, itu alat praktis buat ngelatih otot adaptabilitas kita. Coba deh Anda mulai renungkan, apa ya satu asumsi dasar di bidang kerja atau proyek Anda yang mungkin udah nggak relevan lagi dan perlu dipertanyakan? Sip, jadi kesimpulan utamanya jelas ya. Pemikiran kreatif terutama berani nantang asumsi dan pakai kerangka kayak kontras, kombinasi, kendala, ini bukan cuma bagus kalau ada, tapi udah jadi keharusan. Keterampilan penting banget buat navigasi ketidakpastian, buat bertahan, adaptasi, dan bahkan nemuin peluang baru. Betul sekali. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lagi buat Anda renungkan. Dari materi Anda juga ada pendekatan konteks. Oh iya, konteks, belum kita bahas tadi ya. Iya, selain nantang asumsi internal, coba deh tanya ke diri Anda, gimana sih masalah yang mirip sama yang Anda hadapi sekarang, itu udah dipecahkan di tempat lain. Mungkin di industri beda, negara lain, atau bahkan disiplin ilmu yang sama sekali lain. Apa yang bisa Anda pelajari kalau sengaja menempatkan diri di konteks baru? Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya mindahin tim R&D ke lokasi beda buat dapat perspektif baru. Atau aktif cari sudut pandang dari luar, kayak pelanggan atau supplier. Belajar dari konteks lain, itu bisa buka solusi tak terduga loh. Wah, menarik banget itu sebagai penutup. Belajar dari konteks lain. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi telaah kita kali ini. Semoga wawasan dari materi HBR ini bermanfaat ya buat Anda. Semoga memicu pemikiran baru. Sampai jumpa!